Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini saya akan mengkaji teori stilistika pada puisi Masih Ada karya Eko Wahyudi. Apakah teman-teman sudah tahu apa itu stilistika? Stilistika merupakan pendekatan yang digunakan pengarang untuk menganalisis bahasa yang khas. Stilistika ialah ilmu yang digunakan untuk mengkaji cara sastrawan memanipulasi, dengan arti memanfaatkan unsur dan kaidah yang terdapat dalam bahasa, dan efek apa yang ditimbulkan oleh pengarang tersebut. Stilistika juga merupakan bagian dari ilmu sastra, lebih sempit lagi ilmu gaya bahasa dalam kaitannya dengan aspek-aspek keindahan. Aspek-aspek stilistika dalam karya sastra. Pertama ada gaya bunyi atau fonem. Fonem atau bunyi bahasa merupakan unsur lingual terkecil dalam satuan bahasa yang dapat menimbulkan atau membedakan arti tertentu. Fonem terbagi menjadi vokal dan konsonan. Dalam karya sastra, fonem merupakan aspek yang memegang peran penting dalam penciptaan efek estetik. Yang kedua ada gaya kata atau diksi. Diksi dapat diartikan sebagai pilihan kata-kata yang dilakukan oleh pengarang dalam karyanya guna menciptakan efek makna tertentu. Kata merupakan unsur bahasa yang paling esensial dalam karya sastra. Karena itu, dalam pemilihannya, para sastrawan berusaha agar kata-kata yang digunakannya mengandung kepadatan dan intensitasnya, serta agar selaras dengan sarana komunikasi puitis lainnya. Yang ketiga ada gaya kalimat atau sintaksis. Kalimat ialah penggunaan suatu kalimat untuk memperoleh efek tertentu, misalnya inverse, gaya kalimat tanya, perintah, dan elips. Sebuah gagasan atau pesan struktur batin dapat diungkapkan ke dalam berbagai bentuk kalimat atau struktur lahir yang berbeda-beda struktur dan kosakatanya. Karena dalam karya sastra, pengarang memiliki kebebasan penuh dalam mengkreasikan bahasa guna mencapai efek tertentu. Adanya bentuk penyimpangan kebahasaan termasuk penyimpangan struktur kalimat merupakan hal yang sangat wajar. Yang kelima ada bahasa figuratif. Bahasa figuratif merupakan retorika sastra yang sangat dominan. Bahasa figuratif merupakan cara pengarang dalam memanfaatkan bahasa untuk memperoleh efek estetis dengan mengungkapkan gagasan secara kias yang mengarah pada makna literal. Bahasa figuratif dalam penelitian stilistika pada karya sastra dapat mencakup yaitu ada majas, idiom, dan pribahasa. Ketiga bentuk bahasa figuratif itu diduga cukup banyak dimanfaatkan oleh sastrawan dalam karyanya. Nah, dapat kita lihat bersama-sama, inilah puisi Masih Ada karya Eko Wahyudi. Baiklah, di dalam teori stilistika ini saya akan mengkaji majas di dalam puisi Masih Adakah karya Eko Wahyudi. Majas atau gaya bahasa yaitu pemanfaatan kekayaan bahasa, pemakaian ragam tertentu untuk memperoleh efek-efek tertentu yang membuat sebuah karya sastra semakin hidup. Keseluruhan ciri bahasa sekelompok penulis sastra dan cara khas dalam menyampaikan pikiran dan perasaan, baik secara lisan maupun tertulis. Dalam puisi tersebut terdapat banyak majas, yakni pertama ada majas repetisi. Gaya bahasa ini tanpa pada pengulangan yang berkali-kali digunakan. Tujuannya sama. Pengulangan dilakukan untuk menegaskan sesuatu.
Majas repetisi ini terdapat pada lirik masih ada atau tidak. Pada puisi ini ada 5 kali pengulangan majas repetisi. Kemudian pada kata untukku, pada kata ini terjadi 4 kali pengulangan dalam puisi tersebut. Pengulangan tersebut dilakukan untuk menegaskan sesuatu. Yang kedua ada majas retorika. Majas retorika berbentuk kalimat tanya. Tujuan kalimat tanya tersebut memang untuk membuat penegasan. Pada puisi ini juga banyak terdapat majas retorika, yakni pada lirik masih ada atau tidak. Lirik ini menggambarkan penulis yang sedang bertanya pada temannya, dan pertanyaan itu hanya dibuat untuk penegasan saja, bukan untuk mendapatkan jawaban. Baiklah, itu saja yang dapat saya kaji pada puisi Masih Adakah karya Eko Wahyudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.